Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas nih yang ada di tangan gue, iPhone 11 di tahun 2024. Apakah iPhone 11 ini masih layak dibeli atau justru iPhone yang paling tanggung untuk digunakan di tahun ini? Dan kira-kira harga pasaran saat ini untuk unit secondnya berapa sih? Untuk mengetahuinya, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi langsung aja check this out. Ya, pada tahun 2019 lalu, Apple merilis iPhone 11 dan 11 Pro secara bersamaan, hanya membedakan di bagian warna dan spesifikasi tentunya. Karena 11 dan 11 Pro itu perbedaan yang segmented. Kalau Pro itu memang untuk profesional, dan itu udah gue bahas di beberapa video lalu, iPhone 11 Pro. Tapi saat ini kita bicarakan iPhone 11-nya. iPhone 11 memiliki warna purple, yellow, green, black yang sama gua, warna white, dan warna red. Jadi cukup banyak pilihan warnanya, sangat berbeda sama iPhone 11 Pro. 11 Pro cuma punya 4 warna aja. Ya, kalau kalian mau tahu tentang iPhone 11 Pro, bisa nonton di video sebelumnya dulu deh. Lalu untuk spesifikasi layar pun, iPhone 11 juga berbeda dengan 11 Pro. iPhone 11 itu cuma dibekali dengan Liquid Retina SD display, tetapi dia memiliki ukuran yang cukup lebih besar daripada seri bersamanya, yaitu seri 11 Pro. Dimana ukuran display yang ada pada iPhone 11 ini dibekali dengan spesifikasi 6,1 inch diagonal all-screen LCD display with IPS teknologi. Itu kenapa ada perbedaan spesifikasi di layar iPhone 11 dengan 11 Pro. Bener banget, kalau 11 Pro sudah OLED, iPhone 11 belum, masih LCD panelnya. Dan dia juga masih menggunakan teknologi seperti yang gue katakan, Liquid Retina SD display. Tapi bukan berarti iPhone 11 ini untuk kepadatan warna dan enak dilihat colornya, menurut gue masih oke-oke aja lah iPhone 11 ini. Karena dari segi layar, gue rasa masih cukup. Apalagi buat temen-temen yang menggunakan iPhone XR. Karena sebetulnya mirip-mirip dengan iPhone XR untuk spesifikasi layarnya. Sama-sama masih LCD, belum OLED. Lalu iPhone 11 ini dibekali dengan chipset A13 Bionic, di mana spesifikasi tersebut memiliki 6 core CPU with 2 performance dan 4 efisiensi core, lalu ada 4 core GPU dan 8 core neural engine. Jadi ya, untuk segi chipset saat ini menurut gua iPhone 11 sebenarnya masih sangat enak banget secara performance chipsetnya. Tapi gua nggak tahu 1 atau 2 tahun yang akan datang bagaimana. Lalu iPhone 11 ini masih mendukung wireless charging aja, tidak mendukung fitur MagSafe, di mana fitur MagSafe tersebut start dari iPhone 12 hingga paling terbaru. Dan ada satu kelemahan iPhone 11 ini, yaitu 4G LTE, di mana masih menggunakan 4G, belum mendukung 5G. Jadi patut jadi pertimbangan. Dan tentunya kalau kita lihat desain bodinya ini masih menggunakan aluminium dan glass, dan tentunya ring silent switch untuk mute-nya ya. Jadi masih menggunakan ring silent switch dan desain bodi aluminium serta bagian belakangnya glass. Itu kenapa dia mendukung wireless charger. Lalu untuk kapasitas storage-nya, iPhone 11 dimulai dari 64GB hingga 128GB. Nggak terlalu banyak sih. Mungkin memang karena di era itu iPhone 11 Pro lebih diutamakan sih daripada iPhone 11. Dan iPhone 11 ini juga dibekali dengan RAM 4GB RAM serta kapasitas baterainya ada di 3110 mAh saja. Patut jadi pertimbangan, tapi kalau untuk RAM-nya nggak terlalu dipertimbangkan karena Apple lebih condong ke chipset ya, atau prosesor yang digunakan. Kalau untuk baterainya menurut gue tetap jadi pertimbangan karena cuman 3110 mAh saja. Jadi perlu kalian pertimbangkan. Oke, sekarang kita akan bahas kamera. Desain kameranya ini adalah desain terbaru pada saat itu. Karena sebelumnya era XR, XS, dan XS Max, desain kameranya tidak seperti ini. Jadi bisa kita katakan iPhone 11 series ini atau iPhone 11 revolusioner desain kamera di iPhone. Karena sebelumnya kan nggak seperti ini gitu. Dan ngomongin soal kamera, untuk spesifikasi kamera di iPhone 11 ini memiliki spesifikasi dual 12 megapiksel kamera, di mana 12 megapiksel tersebut ada di lensa main kamera dan ultra wide kameranya. Masing-masing memiliki 12 megapiksel dengan aperture yang berbeda aja gitu. Lalu kamera yang ada pada iPhone 11 ini sudah dibekali dengan optical image stabilization untuk bagian videonya. Dan untuk pilihan lensanya dia memiliki 2, yaitu x5 dan x1 optical zoom optionnya. Tentunya iPhone 11 ini juga sudah dibekali dengan portrait mode lighting. Jadi kalau kalian perhatikan hasil foto di sini, menurut gue masih sangat worth it banget sih
kamera iPhone 11 ini dan masih layak banget harusnya digunakan di tahun 2024 ini. Lalu, hasil foto portrait mode juga masih ciamik banget ya iPhone 11 ini. Jadi rasanya untuk hasil kamera yang ada pada iPhone 11 kita nggak bisa remehkan karena masih sangat cukup banget kalau menurut pribadi gua. Memang teknologi yang lebih baru sudah ada seperti iPhone 12, 13, dan 14. Tapi bukan berarti iPhone 11 ini layak untuk hasil kameranya. Masih cukup kok menurut gua. Ditambah spesifikasi video recordingnya pun itu sudah mendukung 4K resolusi di mana 60 fps itu dapat digunakan di iPhone 11 ini. Kalian bisa lihat di situ hasil videonya. Gua rasa masih smooth banget, masih enak banget. Tone warna yang digunakan juga. Ya, iPhone 11 ini udah hampir 5 tahun ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sudah 5 tahun ini. Dengan hasil video seperti itu rasanya masih cukup sih menurut gue. Meskipun kalau kita bandingkan dengan seri-seri terbarunya, jauh beda sih hasil videonya. Tapi menurut gue untuk bikin video Reels, TikTok, atau bahkan live TikTok sekalipun, live jualan, iPhone 11 ini menurut gue masih sangat cukup banget untuk digunakan. Hasil videonya masih oke banget. Lalu untuk kamera depannya gimana? Nah, kamera depannya ini sudah memiliki spesifikasi 12 megapiksel, di mana spesifikasi tersebut sama dengan kamera belakangnya. Lalu kamera depannya juga sudah mendukung portrait lighting. Jadi untuk hasil foto selfie juga masih oke, hasil foto selfie portrait mode-nya juga masih oke banget. Untuk kalian gunakan di iPhone 11 ini. Gimana? Kalian bisa lihat sendiri hasil-hasil dari foto, video, selfie yang ada pada iPhone 11 ini. Jawabannya, di tahun 2024 ini masih layak nggak sih ini dibeli? Menurut gua dengan spesifikasi yang ada pada iPhone 11 ini dan dengan hasil foto serta videonya sangat masih layak banget untuk dibeli. Cuman ada cumannya nih ya. Kalau kalian ada rezeki lebih baik beli iPhone 12 sih. Karena tadi gue juga ada sempat mention sedikit terkait 5G dan 4G. Kalau bagi kalian itu nggak terlalu dipentingkan, ya nggak usah kalian pikirin, beli aja iPhone 11. Tapi menurut gue untuk jangka ke depannya apabila fitur 5G sudah mendukung untuk seluruh Indonesia, alangkah baiknya kalian menggunakan iPhone yang sudah mendukung 5G juga untuk koneksi jaringannya. Karena itu penting sih menurut gue cuy, gitu. Dan iPhone 11 ini masih worth it untuk digunakan di tahun ini karena dia juga masih mendukung updatean iOS. Ya kita nggak tahu sih 1 atau 2 tahun yang akan datang. Tapi kalaupun ini nggak didukung lagi sama updatean iOS, bukan berarti nggak bisa digunakan. Tetap bisa kalian gunakan selayaknya iPhone pada umumnya. Cuman ya fitur-fiturnya nggak ada yang terbaru atau beberapa aplikasi tidak mendukung versinya. Jadi kalian pakai versi yang lama. Ingat intinya bukan berarti tidak bisa digunakan. Tetap bisa digunakan selayaknya iPhone aja. Seperti itu. Lalu untuk pasaran saat ini, apakah harganya sudah turun? Ya sebenarnya ini cukup lumayan mahal dapatnya ya. Karena mungkin unit resmi alias ex pembelian iBox. Dan ini dibeli second atau unit bekas di marketplace Facebook. Tapi kalau secara pasaran, ini mungkin bisa dikatakan masih standar lah. Karena unit resmi, dus lengkap, IMEI aman, fungsi aman, mulus kondisinya, baterai health-nya juga masih aman. Oh iya, baterai health-nya itu ada di 91% untuk baterai health-nya. Dengan kondisi seperti ini, dengan kelengkapan, dengan fungsi-fungsi yang normal, harga 5,6 juta dibanderolnya menurut gua masih normal lah. Karena kemarin gua sempet dapat unit internasional, tapi udah laku lagi sama temen gua. Itu bisa kita katakan unit internasional, dusnya nggak ori alias dusnya ya entahlah beli lagi atau palsu gua nggak tahu. Tapi unitnya sudah aktif sebelum berlakunya peraturan IMEI. Sinyalnya tetap aman. Cuman ya kelengkapannya kurang gitu. Kalau bicara unit second atau unit bekas, memang harganya variatif cuy. Kita nggak bisa generalisasi semua. Karena parameternya cukup banyak. IMEI lah, kelengkapan lah, fungsi lah, kondisinya lah gimana ya kan. Jadi parameternya cukup banyak. Yang tadi gue bilang unit inter itu ada di harga 4,5 juta. Berbeda ya, ini 5,6 juta. Bedanya cukup lumayan gitu. Tapi ya itulah untuk cari unit second tuh memang seperti itu. Pinter-pinter memilih dan untung-untungan aja dapetnya. Tapi kalau misalkan harga barunya kebenaran banget nih, iPhone 11 nih masih ada nih di iBox officialnya atau di Shopee iBox official store-nya atau iBox official shop. Ya meskipun di website Apple di banner paling atasnya udah nggak ada iPhone 11 sih, bisa kita asumsikan sebenarnya unitnya udah discontinue. Tapi kalau untuk di iBox-nya mungkin ya stok sisa aja kali ya. Dan itu pun yang 128 GB. Jadi harganya cukup lumayan di 8.499.000. Kalau untuk unit baru berbeda. Kalau tadi kita sebelumnya kita bicarakan unit second. Jadi balik lagi ke budget masing
masing-masing dan ke kebutuhan masing-masing. Kalau kalian punya budget lebih, gue saranin sih iPhone 12 kalian aja. Tanggung kalau beli iPhone 11. Tapi kalau kalian nggak memiliki budget lebih, nggak usah memaksakan, beli aja langsung iPhone 11. Seperti itu. Intinya jangan memaksakan. Yang jelas, jawabannya sudah kejawab. Masih layak di tahun 2024, masih layak menurut gue dan masih cukup banget. iPhone yang tanggung, iya bener banget menurut gue tanggung. Kayaknya lebih better langsung ke iPhone 12 kalau memang memiliki budget yang lebih. Tapi kalau nggak punya, nggak usah memaksakan, beli iPhone 11 tetap masih bisa digunakan. Kayak gitu. Oke? Jadi mungkin segitu aja dari gue. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.